Nah, ini saya mulai dengan hukum ya, yang namanya The Law of Diminishing Marginal Utility. Ini dulu pelajaran di TPB nih, pengantar ekonomi ya. Nah, kalau alumni IPB pasti hafal nih ya, bagaimana hukum Diminishing of Marginal Utility. Artinya begini, dengan bertambahnya konsumsi, kepuasan kita itu berkurang. Misalnya kita haus misalnya nih ya, kasih air minum gitu ya. Nah, misalnya gitu kan, nikmat itu, ya, nikmat. Terus kasih gelas yang kedua, bertambah atau berkurang kenikmatannya? Berkurang. Kasih gelas ketiga, kasih gelas keempat, kasih gelas kelima, udah muntah, udah minus. Bukan lagi puas, menderita Pak. Ya, menderita. Nah, itu yang namanya diminishing of marginal utility. Ini barang apapun yang ada di dunia, apapun itu, ya, apapun, ya. Jadi kepuasan itu kita dapatkan ketika kita mendapatkannya pertama sekali, puas. Ya. Nah, lawannya apa? Lawannya augmenting marginal utility. Kepuasan yang semakin bertambah. Nah, ketika saya share ini artikel ini ke teman-teman, ada seorang profesor telepon saya, Bang Henry, kok namanya augmenting bukan increasing? Katanya. Saya bilang kalau increase itu meningkat saja begini. Kalau augmenting, dia bisa meningkat, dia bisa bertambah, dia bisa menjumlah. Pak Budi yang bisa menjelaskannya dengan baik itu. Di dalam equation soalnya ada augmenting soalnya. Ya. Jadi equation persamaan itu kita bisa augment. Gitu. Itu bisa tambah variabelnya, tambah apanya, augment. Ya. Jadi bertambahnya kepuasan kita karena kita mengkonsumsi akhirat. Nah, ini consumption of hereafter. Nah, konsumsi akhirat itu apa? Uang kita belanjakan juga gitu loh. Habis juga, konsumsi juga, tapi untuk akhirat. Itu apa? Untuk zakat, infak, sedekah, wakaf. Keluar juga dari penghasilan kita, tapi enggak untuk beli mobil, enggak untuk beli apa gitu ya. Tapi untuk sedekah. Nah, dengan adanya bertambahnya sedekah kita, kepuasannya tidak berkurang, malah bertambah. Itu dia itu. Hebatnya itu. Ya. Saya punya teman yang berwakaf 100 juta. Menurut saya itu besar lah. Saya tanya, gimana rasanya? Dia bilang, aduh Bang Henry, dulu waktu aku wakaf 10 juta, aku nggak merasakan kepuasan seperti sekarang. Dia beli sawah Pak, dia beli sawah, dia wakafkan sawahnya. Lalu dia bilang, aku begitu lihat sawah itu katanya, aku lihat padinya mulai menguning. Senang kali aku, Masya Allah. Sebentar lagi panen, lalu panennya dia bagikan ke orang-orang miskin. Puas sekali hatiku katanya. Dulu dibandingkan dengan ketika aku wakaf 10 juta, wah, sekarang kepuasannya jauh bertambah. Terus gimana? Ya, kalau bisa aku wakaf lebih banyak lagi katanya. Nah, kemarin dia wakaf lagi 250 juta. Ambulan, dia beli ambulan, dia wakafin. Ini tuh orang-orang sakit nih katanya. Biar orang sakit itu tidak tertolong katanya. Sekarang kan orang sakit kalau ambulan kan tetap aja bayar Pak. Bayar supirnya, bayar bensinnya, bayar tolnya kan. Dia bilang nanti yang pakai ambulan ini saya gratiskan. Saya tanggung tolnya, saya tanggung bensinnya, saya tanggung supirnya. Pokoknya yang mau coba silahkan coba duluan. Kalau nggak percaya gitu. Jadi beda. Nah ternyata ini sama dengan kita di surga Pak. Di surga itu kalau kita, misalnya kita minta apel nih. Seret datang apel.
Kan di surga itu apa yang terlintas di benak kita datang. Aduh, pingin durian montong, seret durian montong, makan. Tambah lagi pingin durian lagi, datang lagi durian lagi. Nah, durian yang kedua itu lebih nikmat daripada yang pertama. Itu di surga. Aduh, kurang kenyang, tambah lagi. Lebih nikmat lagi rasanya, meskipun jenisnya sama. Enggak ada. Di surga itu kan kita enggak buang kotoran, Pak. Enggak ada, semuanya menguap dalam bentuk keringat dan wangi. Jadi di surga itu enggak ada yang kotor-kotor. Ya, dan enggak ada sifat hasad, enggak ada sifat dengki. Makanya seorang laki-laki dapat 70 bidadari di surga. Istrinya protes, "Loh, saya ngapain?" Jadi korlapnya, Pak. Ya. Istri jadi koordinator lapangan. Ya. Loh, kok bisa? Lah iya, jadi ini maaf ya, ini sudah dewasa semua. Ketika berhubungan suami istri, itu semakin lama semakin nikmat di surga itu. Bukan di dunia, Pak. Kalau di dunia apalagi udah tua. Ada yang ketawa di belakang kan? Nah. Di surga enggak. Jadi sifat surga itu persis seperti sifat kita konsumsi akhirat tadi. Bersedekah. Semakin banyak sedekah kita, semakin nikmat yang kita rasakan. Persis seperti kita nanti masuk surga. Ya. Nah, itulah makanya saya bilang kemana-mana, ya, wakaf ini menjadi sesuatu yang harus kita sosialisasikan. Ya, banyak masyarakat yang tidak paham tentang wakaf. Nah, mari kita lihat surat At-Taubah ayat 111, surat 9 ayat 111. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabsyiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Nah, ini bahasanya membeli. Apa yang dibeli? Minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin, anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya. Allah beli jiwa kita dan harta kita dengan apa? Bi'anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi Pak, kalau jual beli Pak, ada uang ada barang. Kita pergi misalnya kemana, kita beli wafer misalnya kan, ada wafernya, ada uangnya, ada uang ada barang. Kita dengan Allah ini sebenarnya setiap hari berjual beli. Apa uangnya? Uangnya adalah jiwa kita, harta kita. Apa barangnya? Surga. Kita bertransaksi sebenarnya. Setiap saat, setiap hari. Tapi kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Ya. Nah, ila akhir ayat. Lalu bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat ini? Saya lihat dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar juz 4 halaman 295, apa kata Buya Hamka? Menjual diri kepada Allah inilah yang pernah disebutkan oleh sufi yang masyhur Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Diri ini telah terjual habis kepada Allah, tidak bisa ditawar lagi. Barang yang sudah terjual tidak boleh dijual dua kali. Kita udah jual diri kita kepada Allah, jangan lagi jual untuk sebuah jabatan, jangan lagi jual untuk sebuah kekuasaan, jangan lagi jual untuk sebuah ambisi. Udah kita jual diri kita dan harta kita kepada Allah. Apa gantinya? Surga. Maka kata Buya Hamka, kesusahan dan penderitaan hidup, kesulitan dan kesengsaraan yang dihadapi di dunia ini kecil. Gak ada artinya Pak. Coba bayangin, kira-kira seimbang gak itu pertukaran itu? Jiwa kita, harta kita ditukaran dengan surga. Seimbang gak? Coba jawab, seimbang gak? Tidak. Kenapa tidak? Pak Didik, kenapa Pak? Hah? Hah?
Lebih besar surganya. Coba bayangkan Mbak ya. Kita hidup kita berapa sekarang? Umur kita berapa? Umur kita meninggal berapa? Hitung-hitungan aja nih. Ini ilmunya Pak Budi nih. Hitung-hitungan kita sekarang. Berapa umur kita meninggal? 99. Mana dalilnya itu? Itu pinginnya 1000 tahun malah kan? Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan amaru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu ma yazuzu dzalik. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yazuzu dzalik, dan sedikit di atas 70 tahun. Ada, tapi sedikit. Di sini siapa yang di atas 70? Satu orang cuman. Ya kan? Dari berapa ini orang ini? Dari 40. 2,5% Pak Budi. Masih batas alfa, error. Ya, dalam statistik ada selang kepercayaan 95%. Jadi kalau hadis yang mengatakan umur umatku antara 60-70 berarti berapa? 95% manusia meninggal di usia itu. Ayah saya misalnya almarhum meninggalnya 63 tahun. Dosen saya Pak Andi Hakim almarhum 70 tahun. Antara itu Pak, 95% manusia wafat di antara itu. Siapa yang sekarang umurnya udah 60 tahun? Siap-siap aja. Lewat 70 itu bonus. Makanya orang-orang Chinese kalau udah umurnya 71 itu perayaan ulang tahunnya besar-besaran. Ya. Ada saya punya kenalan Chinese. Kemana? Itu mau merayakan ulang tahun opa yang ke-71. Kenapa? Besar-besaran. Kenapa? Lewat umur 70. Jadi dia tahu hadis itu. Ya. Taruh 70 tahun umur kita di dunia. Kita mulai beribadah benar berapa tahun? Umurnya. Akil balik paling ya. Akil balik berapa tahun? 12 cepat banget. 15. 70 kurang 15 berapa tahun? 55. Bayangkan ibadah hanya 55 tahun mendapat kenikmatan yang abadi. Abadi itu angkanya berapa? Tahingga. Tahingga itu lambangnya apa? Hah? Epsilon. Epsilon kan? Sekarang 70 tahun hidup di dunia. Hidup akhirat epsilon. Kita bandingkan 70 dibagi epsilon, berapa hasilnya? Dulu pelajaran saya waktu di TPB pakai konsep limit Pak. Limit 70 per X, X menuju tak hingga. Jawabannya 0. Kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat 0. Bagi orang yang mikir. Makanya harus belajar statistik. Supaya bisa memahami agama ini. Ibnu Khaldun mengatakan, gunakan matematik, geometri untuk memahami agama. Utilize the geometry to understand the religion. Dalam kitabnya Muqaddimah. Makanya dulu ketika saya belajar statistik, ini apa ilmu ini? Tapi begitu saya pelajari Ibnu Khaldun, Masya Allah, saya harus berusaha ini, menggunakan matematik untuk bisa memahami kehidupan kita ini. Coba, orang yang belajar matematik, belajar statistik, tahu betul 0, 70 per tak hingga itu. Limit, pakai konsep limit. Lah kalau kenikmatannya 0, aneh apabila manusia bertungkus lumus mencari kenikmatan 0, padahal kenikmatan abadi di depan. Masuk akal gak tuh? Rasional gak tuh?
bersusah payah dia mencari kenikmatan nol itu, mencari kenikmatan dunia, bertungkus lumus, pergi pagi pulang tengah malam, misalnya, ya, dan lain-lain lah itu kan, untuk mencari kenikmatan yang nilainya nol, dibandingkan nanti kenikmatan abadi, Pak. Saya coba merenung ya, bagaimana akhirat, nggak mampu saya, Pak. Akhirnya saya bilang istighfar, astagfirullah, nggak mampu saya. Bagaimana nanti kita hidup kita di akhirat? Kita mati, tanam. Ditanam itu namanya dikubur. Kubur itu namanya alam barzakh. Barzakh itu apa? Dinding. Al-Quran mengatakan barzakh hanya 2 kali. Ya, dalam surat Ar-Rahman 1, dalam surat lupa saya satu lagi. Barzakh itu dinding, artinya apa? Dunia udah lewat, akhirat belum. Belum, Pak. Orang dikubur itu akhirat belum. Dia menunggu akhirat. Nah, berapa lama menunggunya? Aduh, Masya Allah, saya bilang berapa lama menunggu nanti kalau kita meninggal? Dulu Utsman bin Affan udah 1400 tahun, belum kiamat-kiamat. Kalau dari Nabi Ibrahim udah 6000 tahun, belum kiamat-kiamat. Lalu nanti kita berapa ribu tahun lagi kiamat? Wallahu a'lam. Yang jelas kita udah mati, kita menunggu. Itu baru alam barzakh loh. Habis itu apa? Alam mahsyar, kita dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Dihisab, Pak, diperhitungkan. Fulan, selama kau di dunia apa yang kau kerjakan? Oh, saya ya Allah, saya ini selama saya di dunia saya berderma terus, saya bersedekah terus karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Engkau berderma, engkau bersedekah supaya engkau dibilang orang dermawan, supaya engkau dibilang orang yang baik. Engkau sedekah bukan karena aku. Dilempar ke neraka. Oh, ngeri, Pak. Ya, makanya akidah itu menjadi penting nomor 1 di kita. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah engkau wahai Allah untuk beribadah kecuali mukhlis, ikhlas. Ibadah hanya untuk kepada Allah. Itu. Ya. Nah, jadi Buya Hamka melanjutkan hidup itu sudah punya pegangan apa? Aku ini hamba Allah. Hari depan pun sudah punya pegangan apa? Surga yang dijanjikan Allah. Nah, apalagi yang kita cari coba? Umur udah 60, ya kan? Tinggal hitung waktu itu. Ya. Saya tidak menakut-nakuti, saya hanya mengingatkan saja. Ini fakta, ini kenyataan. Ya. Saya hanya mengingatkan bagaimana kita mempersiapkan yang untuk keabadian ini, untuk bertungkus lumus kita mempersiapkan itu. Ya. Bukan kita persiapkan untuk yang kita tinggalkan, aneh dong. Orang mempersiapkan dunia untuk padahal dunia itu akan ditinggalkan, aneh itu menurut saya ya. Dia tahu dunia akan ditinggalkan. Istri akan jadi janda, harta akan jadi waris. Tahu dia. Tapi masih juga bertungkus lumus sudah mencari dunia itu. Aneh menurut saya, nggak masuk akal, nggak rasional. Ya, justru ketika dia tahu dunia akan ditinggalkan, maka dia akan bertungkus lumus mencari akhirat. Bagaimana supaya saya bisa selamat di akhirat? Itu. Yang nilainya epsilon, abadi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah berwakaf. Ya, belanja akhirat itu salah satunya adalah berwakaf. Ya, wakaf itu sebenarnya sedekah tapi enggak sekali habis. Kalau kita kasih orang miskin makan 20.000 sedekah kita, dia beli makan habis, selesai. Tapi kalau kita berwakaf di masjid ini misalnya kita berwakaf, enggak langsung habis. Ya. Dia ada barangnya. Dipakai orang, kita berpahala. Ya. Kita berwakaf ke masjid, orang yang sholat ke masjid, pahala mereka mengalir kepada kita yang berwakaf. Ya. Nah, ini yang paling mudah untuk mempersiapkan akhirat. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, idza mata ibnul adam in qata amalahu illa min salas. Apabila meninggal dunia anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3.
Pertama adalah sedekatin jariyah, wakaf. Pahala sholat subuh udah habis, nggak ada lagi, udah mati. Pahala puasa Ramadan sebentar lagi nggak ada lagi. Pahala haji boro-boro, pahala umroh boro-boro, pahala sholat sunnah, nggak ada lagi, habis semua. Kecuali 3 saja kata Rasulullah. Pertama apa? Sedekah jariyah, wakaf, ya, wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf apapun lah. Yang kedua apa? Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang diajarkan. Nah, ini dosen-dosen ya, dosen-dosen guru-guru ya. Tapi harus ikhlas. Nah, ya, kalau ngajar niatnya untuk duit nggak dapat pahalanya. Betul. Betapa banyak dosen yang ngajar cuman untuk honor. Saya bilang rugi beribu-ribu kali. Udahlah duitnya nggak seberapa, pahala nggak dapat, rugi berkali-kali. Makanya ikhlaskan dalam kita mengajar, sehingga ketika ilmu itu dimanfaatkan oleh anak didik kita dapat pahala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang punya ilmu, jangan pelit-pelit dengan ilmunya, ajarkan orang lain banyak-banyaknya. Kenapa? Begitu Bapak Ibu meninggal, ilmu Bapak Ibu akan terkubur bersama Bapak Ibu sekalian. Mau nggak seperti itu? Nggak ada gunanya ilmunya. Kita kan pingin begitu kita meninggal, kita sudah invest nih. Ilmu saya sudah saya ajarkan, ada orang yang mengamalkan, alhamdulillah dapat cipratannya ke saya. Kita pinginnya begitu. Makanya ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu santet gitu kan. Bukan ilmu sihir, itu mah ilmu yang tidak bermanfaat itu. Ya. Yang ketiga, waladun sholeh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian punya anak itu banyak, jangan 1 atau 2. Banyak punya anak itu, sederhana Pak. Masa diantara mereka berdoa nggak ada yang dikabul? Ya, misalnya kita punya anak 5, bandingkan dengan punya anak 2, mana peluangnya lebih dikabul lebih banyak? Punya anak 5 apa punya anak 2? Sederhana Pak. Makanya kata Rasulullah, ya, nikahilah perempuan-perempuan yang subur, yang kira-kira punya banyak anak. Ya, itu. Jangan niatnya nambah istri Pak, niatnya nambah anak. Iya Pak, beda Pak. Beda fokusnya. Kalau Bapak niat nambah anak, Bapak fokusnya apa? Kaderisasi Pak. Kalau Bapak niat nambah istri, niatnya bukan itu. Jadi seperti Nabi Zakaria itu kan sudah tua, nggak punya anak. Udah rambutnya putih, seperti saya ini putih. Tapi lebih tua Zakaria ya. Zakaria ketika Zakaria dapat anak, umurnya 85 tahun. Dia pun sudah tua, tidak punya keturunan. Dia berdoa terus, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang dapat menyambung dakwahku. Itu dia niat. Tapi dia nggak kawin lagi. Itu mukjizat. Jadi istrinya sudah tua, dia udah tua, Allah kasih keturunan. Nah, itu beda ceritanya. Tapi niatkan untuk apa? Keturunan gitu. Insya Allah Allah akan berikan solusi istri yang solehah. Gitu. Ya. Jadi fokusnya bukan di tadi, tapi anak tadi yang kita perbanyak. Ya. Dengan bertambah, dengan anaknya banyak kan diantara mereka berdoa, mudah-mudahan lah 1 aja diterima, aman kita. Apalagi semuanya. Nah gitu. Ya. Nah, yang berikutnya wakaf itu tidak harus kaya. Nah ini ya. Ada orang beranggapan wakaf itu harus punya harta banyak, punya rumah besar, punya mobil bagus. Enggak. Ya. Ini dalilnya At-Taubah ayat 79. Coba dibuka di handphonenya, lihat. At-Taubah 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna al-mutawwa'in minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, saya melihat apa tafsirnya ayat ini. Saya lihat dalam kitab Safatut Tafasir karangan Imam Ali As-Sabuni. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ali As-Sabuni mengutip hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, di mana dikatakan di situ orang-orang munafik mencela Abdurrahman bin Auf yang datang kepada Rasulullah dengan membawa sedekah 40 ukiah emas. 40 ukiah emas ini setara dengan 1.270 gram emas. Ibu-ibu, berapa harga gram emas, Bu? Ibu-ibu paling hafal harga emas. 1 gramnya berapa, Bu? Hah? 900. 900 dikali 1.270 berapa? 1 miliar lebih lah. Kalau uang kita. Abdurrahman bin Auf datang membawa sedekah 1 miliar lebih. Kata orang munafik apa? Wah, itu karena ria itu. Sedekahnya ria. Supaya dibilang orang dermawan. Ya. Datang lagi orang laki-laki kaum Ansor. Bawa sedekah. 1 sak kurma cuman 2,5 kilogram kurma. Berapa sekarang harga kurma, Bu? 1 kilo. Kalau tanya harga ke ibu-ibu nih. Kurma Askari berapa sekilo? Hah? 100? 100 kali 2,5. Cuma 250.000. Dibandingkan tadi 1 miliar. Apa kata orang munafik? Ya ngapain wakaf 250.000? Dapat apa itu? Itulah orang yang munafik itu, Pak. Sedekah banyak dicela, sedekah sedikit dicela. Maunya dia apa? Gak usah sedekah. Jadi wakaf itu sesuaikan dengan kemampuan. Ada rezeki nih, kasih gede. Belum ada nih, kasih semampunya. Dan ada aturannya sedekah itu dan wakaf itu. Mentang-mentang semangat ya, baru dapat pengajian wakaf dari Ustadz Henry Tanjung, pulang ke rumah semua hartanya diwakafin gitu. Nggak boleh, Pak. Ada fikihnya. Berapa? Maksimal 1/3 dari harta kita. Kok gitu? 3 harta lagi milik ahli waris. Tadi kan saya bilang, kita meninggal, harta jadi waris, istri jadi janda, anak jadi yatim. 2/3 harta kita itu harus kita saving untuk anak istri kita. 1/3 bolehlah untuk wakaf. Ada fikihnya itu. Kenapa? Al-Quran mengatakan tidak diperkenankan engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah dan miskin.